Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah wal ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis ta'lim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan taklim kita yang bisa kita adakan setiap Sabtu subuh, yang membahas kitab Riyadhus Shalihin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan membahas bagian yang berikutnya atau bab yang berikutnya, yaitu bab fi bayani kasrati turukul khair. Bab yang akan membahas tentang penjelasan agar kita untuk memperbanyak jalan menuju kebaikan. Bab yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, betul. Ya. Babu fi bayani kasrati turukul khair. Bab ini akan membahas tentang penjelasan untuk kita selalu memperbanyak jalan menuju kebaikan. Jadi di dalam agama kita, agama Islam, jalan untuk menuju kebaikan atau melakukan kebaikan itu sangat banyak. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selaku pemimpin kita, selaku nabi kita, banyak memberikan jalan-jalan untuk kita, yaitu jalan menuju apa? Surga. Kalau abang orang Irama bilang banyak jalan menuju Roma,
Tapi kalau di sini ya banyak jalan menuju surga ya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, sebelum kita memasuki hadis-hadis yang menjelaskan tentang ya anjuran ya bagi kita untuk memperbanyak jalan kebaikan, di sini ada beberapa ayat ya yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam pertama surah Al-Baqarah ya, yaitu pada ayat 215 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Ya. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 215 ini ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin." Ya, tidaklah suatu kebaikan ya yang kalian lakukan itu ya fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Maha mengetahui. Ya. Jadi sekecil apapun perbuatan atau amal yang kita kerjakan itu kebaikan pasti akan mendapatkan apa? Ganjaran ataupun balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya, ketika kita melakukan amal-amal kebaikan sekecil apapun, dimanapun dan sedang apapun, pasti Allah itu tahu. Ya, karena Allah itu kan sudah kita pelajari innahu hayyun ya la ta'khudhuhu sinatun ya wala naum. Allah itu tidak apa? Tidak akan pernah mengantuk dan juga tidak akan pernah tidur. Ya. Jadi ketika kita melakukan, Allah itu pasti tahu. Ya. Kita lagi di daerah yang sangat jauh aja. Ya, kita suatu berada di suatu tempat yang terpencil, gelap, tertutup rapat. Ya. Nah, kalau kita melakukan kebaikan pasti Allah itu apa? Allah itu tahu. Ya, kan banyak tuh jalan-jalan untuk melakukan kebaikan ya. Nah, tinggal kitanya aja itu mau atau tidak untuk melakukan kebaikan tersebut. Karena kita yakin apapun yang kita lakukan kebaikan itu pasti Allah mengetahui ya. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua Al-Baqarah juga ayat 197 Allah katakan wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Ya, tuh. Wa ma taf'alu min khairin ya, dan tidaklah kebaikan yang kalian lakukan itu ya'lamuhu Allah. Allah pasti tahu. Ya, nah ini penjelasan ayat ini ya yang menjadi motivasi ya, yang menjadi pendorong penyemangat kita untuk apa? Untuk kita melakukan apa? Kebaikan. Kenapa? Allah tahu. Ya, coba. Nah, kita aja melakukan kebaikan sekecil apapun contohnya lah. Yang paling kecil yang Nabi katakan wa imatatul adza anit thariq. Ya, membuang sesuatu yang apa? Yang ada di jalan yang akan membahayakan itu apa? Ya, itu termasuk ternilai apa? Fahuwa shadaqah. Ya, itu akan ternilai pahalanya seperti orang yang bersedekah. Ya, nah itu kan jalan. Artinya ketika kita ya bersedekah nggak mesti dengan apa? Nggak mesti dengan berupa materi ataupun berupa uang. Ya, perbuatan aja ya sekecil itu tuh ya, kalau bahasa kitanya tuh lah tibang buangin duri doang. Ya, di jalanan yang akan membahayakan ini itu dinilai sebagai suatu apa? Kebaikan. Ya, kebaikan berupa apa? Berupa ya pahalanya seperti orang yang bersedekah. Itu contoh yang apa? Yang gampang, yang Allah berikan apa? Kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad agar apa? Ya, melakukan kebaikan. Ya. Pokoknya yang namanya kebaikan sebenarnya banyak macamnya itu. Ya, mulai dari mata kita bisa gak berbuat baik? Bisa.
Ya, mata kita ketika Allah kasih mata untuk apa? Untuk membaca Al-Qur'an, ya. Ya, Allah kasih mata buat kita untuk melakukan kebaikan buat apa? Buat melihat sesuatu yang halal. Ya, tuh. Nah, Allah kasih mata kepada kita untuk melakukan kebaikan apa? Untuk menunjukkan ya begitu besarnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah seluruh ya anggota-anggota yang ada pada kita ini aja berpotensi untuk bisa melakukan apa? Melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, coba. Kemudian ayat yang ketiga dalam surah Az-Zalzalah ayat 7. Ya, Allah katakan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ya. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan ya, tuh, ya, meskipun sebesar biji zarah, pasti bakal Allah apa? Allah akan balas. Ya, kalau orang sekarang sebesar atom. Ya, atom itu kan bagian molekul yang paling kecil gitu. Ya, nggak ada lagi yang lebih kecil daripada atom. Ya, sekecil itu aja tuh Pak. Ya, kalau kita lakukan lillahi ta'ala itu akan apa? Ya, mendatangkan pahala. Ya, mendatangkan kebaikan. Ya, lah orang kadang kan menilai seseorang itu ya melakukan kebaikan saat kebaikan itu dilakukan yang besar-besar. Ya, sebagai contoh aja lah, orang menganggap suatu hal yang remeh. Ya, ketika ada orang yang memang saat itu dia betul-betul butuh. Ya. Nah, saat ada orang yang memang saat itu betul-betul butuh, ya, ada orang biasa yang nggak punya apa-apa, ya, yang nggak punya harta, nggak punya kedudukan, nggak terkenal, ya, dia membantu, ya, untuk apa? Membantu paling tidak meringankan sedikit masalah yang sedang dia hadapi, ya. Di situ pasti ada orang yang apa tuh? Yang nggak suka, ya. Lah timbang bantu gitu doang, gue juga bisa. Nah, tuh. Ya, timbang begitu doang, ya, tuh mah belagu amat, siapa juga bisa tuh. Ya. Orang gampang menilai timbang-timbang. Padahal ya kebaikan yang dilakukan oleh orang tadi itu yang nggak punya apa-apa, dia melakukannya begitu ikhlas, dipandang oleh mata manusia suatu hal yang biasa, tapi subhanallah di mata Allah memiliki apa? Ya, keutamaan ataupun karunia yang sangat besar Allah akan berikan kepada orang tersebut. Kenapa? Satu, tuh orang membantu saat itu orang benar-benar lagi apa? Lagi benar-benar butuh. Ya, Pak, pahala kita membantu orang yang butuh biasa-biasa aja. Ame orang yang lagi benar-benar butuh, pahalanya gedean mana kita bantu? Yang benar-benar butuh. Fi syiddatil hajah bahasanya. Ya, orang lagi kehausan banget, ame lagi haus, pahalanya kita dapat yang gede yang mana kita kasih minum itu? Yang lagi haus biasa atau benar-benar haus? Nah, haus. Ya kan? Ada orang nggak haus tapi pengen minum, ada nggak? Ada. Kenapa? Minumannya beda. Ya, ada jus apel, jus stroberi, jus mangga, ya, jus sirsak, jus melon, ya kan? Tuh. Meskipun udah kenyang kita pengen minum nggak? Pengen. Jus nih di rumah kagak pernah ada kayak gini, tuh. Ya. Tapi ketika orang yang lagi benar-benar haus, jangankan jus air putih biasa aja pasti apa? Ditenggak sama dia. Ya, diminum, ya. Tuh. Insyaallah ini nikmat banget ya, alhamdulillah. Ya. Saya bisa apa? Menghilangkan haus atau dahaga yang sangat yang berapa waktu ini saya rasakan. Tuh. Tuh. Makanya jangan pernah ya apa namanya? Ya, meremehkan kebaikan yang pernah orang lain lakukan kepada kita ataupun orang lain lakukan untuk orang lain juga. Ya, karena belum tentu kecil menurut kita, kecil juga menurut Allah. Ya, kita bantu orang ikhlas lagi sangat butuh, itu pahalanya sangat-sangat luar biasa. Ya, makanya kan yang pernah saya katakan ketika Nabi Sulaiman dia mengadu kepada Allah,
Ya Allah, inilah pahala sholat yang pernah aku lakukan. Allah bilang bukan itu yang aku pengen. Ya, Nabi Sulaiman balik lagi, ya Allah, ini pahala apa nih? Ya, puasa yang aku lakukan. Nabi Allah bilang bukan ini Sulaiman yang aku inginkan. Ya, tuh. Nah, aku datang lagi Nabi Sulaiman, ya Allah, ini aku datang membawa pahala zakat. Kata siapa? Kata Allah, bukan ini yang aku pengenkan darimu. Ya. Lalu apa ya Rabb? Ya, Allah bilang engkau membantu orang lain yang sedang membutuhkan, itulah yang aku ingin dapatkan dari engkau. Kenapa? Karena membantu orang yang sedang benar-benar butuh, itu pahalanya sangat-sangat luar biasa. Ya, tuh. Jangan sekali lagi saya katakan kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun yang orang lain lakukan. Ya, Cibang nyumbang 100.000 doang belagu. Tuh, Cibang nyumbang 100.000 doang belagu. Ya, gue juga bisa. Gue kayak punya duit aja katanya. Nah, gue lagi kagak punya duit. Nah, lu gak bisa berarti. Ya, ngatain orang tibang 100.000. Ya, kalau gue punya duit mah jangankan 100.000 katanya, 1 juta juga gue kasih. Jangan ngomong. Ya, orang Betawi bilang pala lu botak, ya kan? Ngomong aja bisa gitu. Ya, pala lu peyang juga bilang gitu. Ya, orang ngelakuin, nah, alhamdulillah dia biasa-biasa tapi bisa ikut berbagi. Ya, nah ketimbang lu, ya, jangankan lu berbagi, porak-porak kalau gue punya lah, kalau masalah orang punya lain lagi. Ya, yang sekarang nih, ya kan, membantu orang yang kita saat juga ya dalam pas-pasan, ami orang membantu saat dia kaya, beda pahalanya Pak. Ya, lebih besar orang yang membantu saat itu di dalam keadaan apa ya? Pas-pasan. Ya, lah coba ingat Pak, kisah siapa itu? Kisah Fatimah Zahra. Ya, padahal beliau adalah salah seorang anak raja, anak presiden. Coba bayangkan, ya, dia saat ingin berbuka puasa nggak ada apa-apaan yang pengen untuk bisa dimakan sama siapa ya? Fatimah Zahra. Ya, sampai-sampai ada makanan berapa butir kurma, ketika datang waktu buka puasa ada orang ngetok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, siapa? Saya lapar belum makan. Ya, tuh. Apa yang dilakukan oleh Fatimah? Diberikan kurma itu kepada siapa? Si orang minta-minta. Ya, Fatimah yang anak seorang pemimpin dunia akhirat, dia berbuka puasa cukup dengan apa? Dengan minum air putih saja. Bayangkan. Ya. Sampai berapa kali itu? Sampai 3 kali riwayat mengatakan saat itu ayahnya datang, Rasulullah datang. Ya. Kata Rasulullah, "Wahai Fatimah, ya, engkau udah buka puasa belum? Ya, kamu kan bernazar kalau anakmu sembuh, ya, engkau akan puasa. Ya, engkau sudah lakukan itu." Begitu dipegang perutnya tuh Fatimah Zahra, ya, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menangis. Ya, Rasulullah sedih. Ya, kenapa? Perut Fatimah cuma 3 cm. Ya, 3 cm, Pak. Bu, berarti nggak ada apaan tuh? Nggak ada asupan makanan yang cukup dalam perut siapa? Fatimah Zahra. Ya, disitulah kemudian Allah menurunkan Al-Quran, ya, yang Allah katakan wajud imunat ta'ana ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ya, engkau memberi makanan dengan penuh kasih sayang, penuh cinta kepada siapa? Kepada orang fakir, kepada anak yatim, dan juga kepada para tawanan perang. Itu yang datang 3 orang tuh Pak, gantian. Pertama orang fakir, kedua anak yatim, yang ketiga apa ya? Ya, tawanan yang habis capek perang itu dikasih makan. Tuh, ya. Makanya Allah katakan, ya, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Engkau memberikan, ya, makan kepada orang-orang tadi, anak yatim, orang fakir, dan juga para tawanan, apa? Liwajhillah, karena Allah Ta'ala. Ya, situ alat apa? Padahal kalau kita lihat hanya apa? Sebutir kurma, Pak. Ya,
Siapa sih yang nggak bisa beli sebutir kurma? Ya, pasti bisa. Tapi apanya nih? Liwajhillah ini yang susah. Ya, dia membantu orang saat dia dalam keadaan susah. Lah coba kita Pak, lagi mau buka puasa, makanan coba kerak telur yang ada. Ada orang minta kerak telur itu kira-kira kita kasih nggak? Kasih omelan. Ya, lu nggak tahu diri lu. Ya, gua aja buka mie kerak telur lu. Kayak minta lagi. Sono minta di budal Islam. Nah, jadi bilang begitu. Ya, jangan. Ya, orang kalau dia bisa memberi suatu kebaikan, ada kesempatan, jangan dilewatin. Ya, itu namanya apa tuh Pak? Kesempatan ada, niatnya belum ada, tapi kita sampai kita lakukan. Itu namanya Allah kasih jalan untuk kita melakukan apa? Kebaikan. Ya, tuh yang dicontohkan oleh siapa? Oleh Fatimah Zahra selaku siapa? Putri yang paling disayangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gitu. Baik. Ayat yang keempat, ya, dalam surah Al-Jasiyah ayat 15, ya. Allah katakan man 'amila shalihan falinafsih. Ya. Barang siapa yang melakukan ya amal saleh falinafsih, maka itu akan kembali kepada siapa? Kepada orang itu sendiri. Ya, jadi kebaikan yang dia lakukan itu nggak akan balik kepada orang lain. Tapi kepada siapa pahalanya Allah berikan? Kepada si pelaku kebaikan tersebut. Ya, jadi jangan takut Pak, jangan takut ibu-ibu sekalian. Ketika kita memberi sesuatu, meskipun orang nggak tahu, tapi yang tahu siapa? Allah. Itu yang lebih baik. Ya, ketimbang orang tahu, manusia tahu, tapi Allah apa? Allah nggak ngelihat. Kenapa? Karena ada yang namanya pamrih. Ya, tuh pengen apa? Pengen mendapatkan pujian, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah beberapa ayat yang menjelaskan ya betapa jalan kebaikan itu sekecil apapun pasti Allah apa? Mengetahuinya. Ya. Baik. Sekarang kita baca hadis yang pertama. Al-awwal, hadis yang pertama, an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdalu qala al imanu billah wal jihadu fi sabilih qultu ayyur riqabi afdal qala anfasuha inda ahliha wa aksaruha samanan qultu fa in lam af'al qala tu'inu sani'an aw tasna'u ya la akhraqa qultu ya Rasulullah ara'aita in da'ubta an ba'dil amal qala takuffu syarraka 'anil nasi fa innaha shadaqatun minka ala nafsik muttafaqun alaih. Ya. Hadis yang pertama dalam bab ya bayan kasratut thoriq yaitu penjelasan tentang anjuran untuk kita banyak berbuat kebaikan. Di sini yang sanadnya dari Abi Dzar atau Jundub bin Junadah. Ya. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Ya Rasul, perbuatan atau amal apakah yang paling mulia? Ya, di sini jelaskan ay aktsaru sawaban indallahi ta'ala. Yang banyak mendatangkan pahala di sisi Allah itu perbuatan apa ya Rasul? Ya. Nabi menjawab al-imanu billah. Ya, perbuatan yang paling utama atau yang akan mendatangkan pahala yang banyak dari sisi Allah apa? Al-imanu billah. Yaitu apa? Beriman
kepada Allah. Ini kunci yang pertama, Pak. Ya, ketika kita ya akan mendapatkan pahala, kita apain? Kita buka passwordnya dulu. Apa itu? Iman kepada Allah. Ya, tuh. Orang ketika dia melakukan amal ataupun perbuatan sebesar apapun, segede apapun, sedekah sebanyak apapun, tapi dia nggak beriman, di sisi Allah ada manfaatnya nggak? Nggak ada pahalanya sama sekali. Ya, karena kan dalam redaksi ayat yang dijelaskan oleh Allah, beberapa ayat saja Allah katakan man amila solihan. Contohnya min zakarin au unsa, apa berikutnya? Wa huwa mu'minun. Tuh. Barang siapa yang melakukan kebaikan, baik dari jenis laki-laki ataupun perempuan, kuncinya wa huwa mu'min, dan dia beriman, Allah katakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Kehidupan yang apa? Yang thayyib. Ya, kehidupan yang baik. Kenapa? Mukmin, karena dia beriman. Ya. Tapi kalau dia nggak beriman, maka apa? Tidak akan memiliki kualitas apapun di mata Allah Subhanahu wa taala. Di mata manusia namanya harum, ya, tapi di mata Allah nggak ada, ya, laki matalah, nggak ada nilainya sedikit pun, ya. Makanya Nabi ketika ditanya, ya Rasul, ya, pekerjaan atau perbuatan apa sih yang paling mulia? Nabi spontan jawab al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lah kenapa? Kunci pertamanya al-imanu billah. Iz jazaohu al-khulud fil jinan waridar rahman wala syai' fauqa dzalik. Ya. Karena dengan kita beriman itu pahalanya akan apa ya? Akan kekal, Allah akan berikan di mana? Di surganya nanti. Ya, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu yang diharapkan oleh manusia yang beriman kecuali apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita udah mendapatkan ridho dari Allah, Pak, Masya Allah, enak kita ngapain aja. Ibadah beratnya seberat mungkin itu jadi ringan. Kenapa? Karena Allah ridhoin perbuatan kita. Tapi pertanyaannya, pernahkah kita bertanya-tanya dalam diri kita? Udah sekian banyak kebaikan yang kita lakukan, pernahkah kita tanya, kira-kira Allah ridho enggak ya sama amal saya ini? Ya, kira-kira Allah ridho enggak ya dengan saya kayak gini nih sama istri saya? Yang ibu-ibu bilang, kira-kira Allah ridho enggak ya dengan sikap saya kepada suami saya? Ya, yang anak akan bilang, kira-kira bapak ibu saya, ya, itu Allah ridho enggak dengan sikap yang saya tunjukkan kepada bapak ibu saya? Ya, yang orang tua juga sama, kira-kira Allah ridho enggak ya dengan apa yang aku lakukan kepada anak-anak saya? Pernah kita bertanya? Jarang. Ya, kita hanya berbuat. Ya, tapi untuk mengoreksi kembali itu jarang. Ibarat orang ujian, ya. Orang ujian itu kan dia menjawab apa itu? Jawab soal-soal ujian yang diberikan oleh siapa? Oleh gurunya. Berupa berapa lembar soal itu, ya. Kata gurunya, anak-anak sekalian, sebelum anak-anak menyerahkan lembar jawaban, tolong diperiksa kembali. Ya, jawaban yang anak-anak sudah tuliskan di lembar jawaban ini. Ya, anak-anak cuek aja. Dinulis, dijawab, selesai diapain? Diserahin aja sama pengawas tuh. Udah selesai Pak Guru, selesai Bu Guru. Ya kan? Harusnya diapain? Kan diperiksa dulu. Ya. Tuh. Apa periksanya? Apakah jawaban yang saya berikan ini benar atau tidak? Ya. Ada yang kurang atau tidak? Apakah sesuai dengan soal yang diajukan dalam soal ini atau tidak? Itu kan pertanyaan-pertanyaan itu artinya apa tuh? Untuk memperkuat ya apa? Jawaban yang sudah kita apain? Kita tuliskan dalam lembar jawaban saat kita menghadapi ujian tersebut.
Sama Pak, kita beramal, kita harus tanya nih, ya soal apa tuh? Ya kita introspeksi lagi. Kira-kira Allah ridho enggak ya? Allah terima enggak nih ya? Hal-hal yang saya lakukan? Itu akan lebih apa? Lebih berhati-hati dan lebih baik lagi ketimbang kita hanya sekedar apa ya? Beramal dah. Ya, sak bodoh Allah terima atau enggak urusan belakangan. Bukan itu. Ya, kita beramal itu adalah beramal yang berkualitas. Ya, makanya kan dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk Allah katakan apa? Adanya kematian itu tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ya, bukan yang paling banyak amalnya, bukan. Tapi yang paling baik amalnya. Banyak tapi enggak berkualitas, enggak ada apa-apanya. Sedikit berkualitas, subhanallah. Banyak berkualitas, apalagi memiliki apa? Pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya anjuran pertama adalah apa ya? Kita beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua, Nabi katakan ya, apa itu? Ya, al-iman billah. Yang kedua adalah wal jihadu fi sabilillah. Ya, yang kedua adalah wal jihad fi sabilillah. Kita berjuang di jalan Allah ai li'la'i kalimatih. Ya, untuk membesarkan atau meninggikan kalimat Allah. Apa artinya, Pak? Kita berjuang untuk apa? Menyebarluaskan kebenaran yang Allah berikan kepada kita. Ya, jangan pernah ada namanya kita perasaan takut. Ya, untuk kita apa? Ya, menyerukan apa? Kebaikan. Ya, jadi jihad Pak yang dimaksud di sini bukan jihad karena untuk kita mengangkat senjata doang, bukan. Ya, tuh kita berjuang melawan hawa nafsu kita aja itu kan dihitung sebagai apa? Jihad fisabilillah. Ya, kan Nabi pernah katakan saat Nabi baru pulang bersama para sahabat perang Badar. Ya, yang begitu besar, yang menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih besar dari kita, ya, tapi alhamdulillah mendapatkan kemenangan. Ketika kumpul kayak gini Nabi katakan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, kata Nabi. Ya, kita baru aja pulang dari berjuang apa yang kecil, kita akan menuju berjuang yang apa yang lebih besar. Ya, kan para sahabat bingung, ya Rasulullah, perang yang begitu dahsyat, perang yang begitu besar, banyak pasukan kita yang terbunuh, pasukan musuh apalagi, ya, banyak yang terbunuh. Engkau katakan itu adalah jihad yang kecil. Ya, wa ma jihadul akbar ya Rasulullah. Kalau begitu jihad yang paling besar apa ya Rasul? Rasul menjawab jihadun nafsi. Ya, jihad atau berjuang melawan apa? Hawa nafsu. Ya Pak, Pak, nafsu kita banyak tak? Banyak. Orang laki ada nafsunya sama perempuan. Ya Pak, orang perempuan nafsu sama laki. Ada nggak gitu? Ada. Saya tanya bapak-bapak sini, emang ada yang nggak demen lihat perempuan cakep? Ada nggak yang nggak demen lihat perempuan cakep? Nggak ada. Jangankan yang muda, aki-aki saya tanya, siapa yang paling tua sini? Ada yang tua sini, muda-muda semua ya. Ya, Pak Sugeng, saya tanya Pak Sugeng, lihat perempuan cakep demen nggak? Hah? Senyum-senyum aja, masih demen juga. Ya kan, nafsu, ya kan? Ibu-ibu yang di belakang, Bu, lihat laki ganteng demen nggak, Bu? Enggak, bohong. Enggak, pasti demen nafsu. Ya, itu nafsu namanya itu. Tapi kan kita punya apa? Punya iman. Ya, orang laki demen perempuan cakep wajar, tapi kita harus tahu itu bukan mahram kita. Ya, kita udah punya perempuan di rumah yang lebih cantik daripada yang kita lihat sekarang. Tuh, mata tuh berjuang jihad ke nafsu namanya. Ya, nafsu pengen punya mobil bagus,
Saya yakin sih nggak ada yang nggak mau punya kendaraan bagus. Pasti pengen punya kendaraan bagus. Punya rumah mewah. Pasti pengen punya rumah mewah. Mau nggak? Mau. Nggak ada yang nggak mau. Itu semua nafsu. Ya, tuh pengen ini, pengen itu, dunia. Tapi kita berjuang melawan hawa nafsu itu. Ah, udahlah. Saya punya suami yang cukup dengan apa yang Allah berikan. Yang perempuan, ah udahlah. Saya punya, maaf yang laki bilang, ah udahlah. Saya punya istri yang apa? Yang cukup dari apa yang Allah sudah berikan. Ah udahlah, saya punya kendaraan meskipun sepeda. Itu adalah kendaraan yang baik yang Allah berikan kepada saya. Makanya Pak, itu semua nafsu kita berjuang itu, ya. Nafsu pengen jadi pejabat, ya, pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen terkenal, pengen itulah. Itu semua nafsu, tapi nafsu yang itu adalah nafsu yang mesti kita apain? Mesti kita kendalikan. Ya, kita orang hidup biasa-biasa aja. Nafsu pengen punya mobil, ya, Alphard. Ya, nafsu pengen punya mobil apa? Velfire. Pengen punya mobil Lamborghini. Ya kan? Pengen punya mobil apa lagi tuh? Yang paling agak murah di kita, Mini Cooper. Ya kan? Siapa sih yang nggak mau apa? Tapi kan kita tahu diri. Ya, kita ngukur diri, kita ngacak diri kita, siapa kita? Ya, nggak ada yang nggak pengen punya kendaraan mewah, rumah bagus, semuanya enak di dunia, pasti pengen. Tapi di situ apa? Kita punya yang namanya iman. Iman kita harus berkata, ya Allah cukup. Aku menjadi hamba-Mu yang qanaah, ya, yang menerima dengan apa yang Engkau telah berikan kepada kami selaku hamba. Biarkan orang lain itu rezeki mereka. Tuh, cakep itu. Ya, kita hidup tinggal, ya, bertetangga sama orang kaya aja kan enak, Pak. Enak gak, Pak? Enak. Ya, suatu saat mau kondangan diajak kita gak? Numpang dikasih gak? Nggak dikasih. Kasih Pak. Ya, Pak Haji mau kondangan ya di mana di Bogor ya. Ya, bareng yuk. Nah itu. Ya kan? Kalau berongkos kan mahal. Ya, ngerokok kantong bang saya gocap aja keluar itu. Ya. Tapi kalau diajak nebeng, ya kan enak tuh. Ya, kita tahu diri juga, kasihlah bensin seliter, ya, pertalit aja 10.000, ya kan? Lumayan itu hikmah nih kita bertetangga sama orang yang kaya. Makanya kita husnuzon aja Pak sama orang, jangan pernah kita seujud. Ya, tuh, kita berjuang untuk melawan apa? Nafsu-nafsu dunia itu. Itu juga berjuang, ya. Gitu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, ya, qultu ayyur riqabi afdal. Ya, nih Abi Dzar tanya lagi. Kemudian ya Rasul, budak yang bagaimana sih yang paling, ya, mulia? Ya. Nabi menjawab, qala anfasuha inda ahliha. Tuh, kata Nabi, budak yang paling, ya, mulia itu adalah budak yang apa? Yang paling disayangi oleh siapanya? Oleh majikannya. Ya, dijagain oleh majikannya. Tuh, wa aksaruha samanan, dan juga budak yang apa ya? Yang paling mahal harganya. Kan budak dulu boleh diperjualbelikan enggak, Pak? Boleh. Ya. Kalau budak dulu itu kalau dia perempuan, kita laki, boleh diperlakukan seperti istri kita dulu. Ya, kalau budak itu, ya, bukan pembantu, bukan ya. Kalau pembantu mah lain itu. Ya, tapi sekarang perbudakan sudah tidak ada. Ya. Tapi meskipun banyak orang-orang Arab Saudi sana tuh masih menganggap pembantu itu seperti budak. Ya, mereka ingin memperlakukan terserah dia. Ya, kayak seperti istrinya mau dianuin tuh. Enggak. Yang namanya ya hukum perbudakan sudah diapain? Sudah dinasakh. Ya, sudah dihapus. Ya, udah enggak ada. Tuh, ya. Tapi itu dia akan memiliki nilai yang tinggi saat apa? Saat harga yang dibeli oleh majikannya. Ya, termasuk tuh budak yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar, siapa namanya? Bilal bin Rabah. Ya, beliau adalah seorang budak, maaf, dia hitam tapi mahal harganya itu dia. Ya, kenapa? Karena memiliki apa?
kemampuan, suaranya bagus, ya, orangnya rajin, tuh, ya, dijadiin merebut pas banget di azan cakep, cuma nggak boleh imam, ada Rasulullah, ya, kalau imam jangan dulu, ya, itu apa yang menjadikan si Bilal itu apa memiliki keutamaan karena harga yang dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar itu harganya sangat apa sangat mahal, ya, betul. Kemudian qultu, ya, Abizar bertanya lagi, fa in lam af'al, ya, ya Rasul, kalau aku nggak bisa melakukan itu tadi, yang pertama nggak beriman, nggak belum mampu, ya, kemudian nggak bisa berjihad, ya, tuh, apa yang aku lakukan? Qala, Nabi menjawab, tu'inu sani'an au tasna'u, ya, tuh, maka engkau apa? Menjadi orang yang apa itu? Tu'inu sani'an au tasna, menjadi orang yang apa? Pelaku berbuat kebaikan, ya, au tasna itu, atau engkau memerintahkan kepada orang lain untuk melakukan apa? Kebaikan, ya. Qultu ya Rasulullah, ya. Ini Abu Dzar bertanya lagi, ara'aita in da'ubta an ba'dil amal. Ya Rasul, kalau aku ini lemah, nggak mampu untuk melakukan perbuatan yang tadi juga. Qala, Nabi menjawab, takuffu syarraka anin nas. Ya, apa itu? Kamu mencegah untuk berbuat jahat kepada orang lain. Tuh. Ya, jangan ampe kita Pak ngelakuin kebaikan kagak, kerjaannya ngapain? Jahat mulu dah. Ya, ibarat kata ada orang minta sumbangan, nyumbang kagak tapi ngapain? Ngoceh aja dah. Ya, kan ada orang gitu tuh, Pak. Orang Pancoran, orang sini kagak ada. Orang Pancoran pada begitu. Ya. Ya, orang sini nggak ada tuh, orang Jatimukmir nggak ada. Pak. Ya, orang sini orang Pancoran tuh paling banyak itu. Ya, bangun ini nyumbang kagak ngomong aja dah. Ya, jangan. Udahlah kita kalau nggak mampu untuk melakukan kebaikan, mendingan ngapain? Diem. Jangan banyak ngoceh, jangan banyak ngomong. Ya, saya bilang sekarang yang lagi rame nih orang masalah nasab. Ya, ngapa sih yang namanya nasab dimasalahin? Ya, buat apa nasab? Nabi sudah katakan la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin wala aswadin wala abyadin illa bittaqwa, kata Nabi. Ya, enggak ada yang membedakan antara orang Arab, bukan Arab, orang asing, orang kulit putih, orang kulit hitam, enggak ada yang membedakan. Yang membedakan apa? Takwa. Ya, Allah sudah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Ya, orang yang paling mulia di antara kalian siapa? Orang yang paling bertakwa kepada Allah. Bukan orang keturunan siapapun, enggak ada. Mau anak Nabi, mau cucu Nabi, mau darahnya yang mengalir Nabi, kata dia. Ya, kalau enggak bertakwa, punya kedudukan di mata Allah. Enggak ada. Lihat tadi itu. Fatimah Zahra, seorang anak pemimpin dunia akhirat, rela ngapain? Lapar diri. Ya, tuh. Bahkan dia merahasiakan, maaf, riwayat mengatakan saat saat Fatimah Zahra lagi sakit, Fatimah Zahra itu tetap merawat anak-anaknya. Ya, dijagain sama Fatimah Zahra. Sampai-sampai suaminya Sayyidina Ali karramallahu wajhah bilang, "Ya Fatimah, engkau dalam keadaan sakit, ya, engkau sedang lemah. Sudah, jangan engkau urus dulu anak-anak, biar aku yang mengurus anak-anak sekarang ini." Kata siapa itu? Kata Sayyidina Ali, suami Fatimah Az-Zahra. Apa jawab Fatimah? Tidak, wahai suamiku. Ya, ini adalah tugas tanggung jawabku sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Ya, silakan engkau sebagai seorang suami mencari nafkah saja untuk kami. Ya, tuh. Padahal dia adalah seorang anak siapa? Anak raja, anak pemimpin. Ya, lah coba kalau ya bini-bini sekarang kayak gitu. Ya, lagi sakit disuruh nggak kerja, demen banget. Kadang sehat aja malas-malasan pada kerja.
Ya, apalagi sakit. Ya, itu. Suami bini ngaji, mana tahu suami diperintah. Ya, bang, gue mau ngaji bang. Ntar kalau hujan cucian lo angkat ke sana. Habis lo angkat, lo setrika, habis setrika lo beresin di lemari ya katanya. La ilaha illallah, laki bini gitu ente. Ya, diperintahin kayak gitu. Ya, lihat Fatimah. Ya, tidak ada sedikit pun dia mau ngebanggain dirinya. Gue ini anak Nabi Muhammad. Gue ini anak seorang ya Nabi akhir zaman. Nabi yang menjadi kekasih Allah. Ya, lu siapa? Kan bahasa gitu tuh. Ya, tapi enggak demikian. Ya. Nah, melihat itu tuh Pak. Ya, nyambung cerita yang tadi tuh. Ketika Fatimah dalam keadaan lapar, bapaknya datang, ya, nangis Rasulullah. Kenapa? Karena perutnya enggak ada isinya apa-apa itu. Ya, perut seorang anak raja, anak presiden, ya, dalam keadaan lapar, kurus. Ya, tuh. Si Fatimah kemudian bertanya, biarkan wahai bapakku. Ya, aku seperti ini adalah apa? Ya, yang aku takutkan nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai udah kayak gini aja nih, Fatimah udah berbuat kebaikan, nggak mau ditahu sama bapaknya, nggak mau ditahu sama orang lain. Ya, tuh, dia sampai bertanya, ayah, adakah seorang wanita yang soleh di sini? Ya, dia bertanya. Rasul jawab ada. Daerah Sununu. Adanya siapa? Namanya siapa? Atikah. Ya, datang tuh Fatimah ke rumah Atikah. Ya, begitu datang ke rumah Atikah, di depan rumah Atikah digantung. Ya, yang pertama ya itu digantung kipas. Yang kedua handuk. Yang ketiga pecut. Coba bayangkan Ibu. Ya, di depan rumah dipajang kipas, handuk dan pecut. Ya, Aisyah sendiri bingung. Ya, yang Fatimah sendiri bingung. Ya, kata Fatimah, Atikah, ini buat apaan nih? Ya, ada kipas, ada handuk, ada apa lagi? Ada pecut. Si perempuan itu menjawab, aku penggantung kipas ini satu. Saat suamiku pulang dari kerja, aku kipasin suami saya. Tuh. Ya, bapak ada gak di sini pulang kerja dikipasin sama bininya? Hah? Kipasin. Sampai raja lu pulang kerja suruh. Ya kan? Tuh. Tuh, itu baru kipas. Kemudian yang kedua handuk. Ya. Nah, handuk buat apaan? Tuh handuk buat mengelap keringat suamiku yang lelah sehabis mencari nafkah. Pernahkah kita sebagai suami keringat kita dilapin sama bini kita? Bu, Bu, pernah ngelapin keringat suami gak? Ada. Ya, ada kita. Tuh, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ditanya terus, yang ketiga pecutnya buat apaan? Ya, pecut buat apaan nih Atiko? Pecut ini adalah aku gunakan saat suamiku tidak ridho, tidak menerima dengan apa yang aku buatkan untuk dia. Diajak suaminya makan, ya, makan bang. Alhamdulillah. Gimana bang? Ya, kalau abang nggak ridho dengan yang kayak gini nih, ya, silakan pecut badan saya bang. Pernahkah istri kita tidak dipecut sama kita? Hah? Ya kan? Kadang ada bini aja tuh perempuan, kita nanya aja pulang kerja, Neng ada makanan? Jawabnya kayak mulut, bukan kayak tangan, pakai mulut, ya, saking apinya tuh, ya, jangan gitu, ya, seorang suami biar gimana juga adalah ya suami kita bu, ya, jangan pernah kita menyakiti seorang suami kita, ya, apa yang ada di hadapan kita itu adalah pilihan Allah.
Ya, seorang perempuan ketika dia sudah menikah, tanggung jawabnya adalah taat kepada siapa? Suami, bukan kepada orang tua. Ya, yang menyebabkan wanita masuk surga ridho suami, bukan ridho orang tua. Ya, jangan salah. Makanya Nabi katakan ayyumma imra'atin matat wa zawjuha radin anha, ya kan? Perempuan mana saja yang suaminya ridho sama dia, Nabi katakan apa? Silahkan masuk surga dari pintu yang mana saja. Itu kan. Wa zawjuha radin, syaratnya apa? Suaminya ridho, nerima, ya Allah, ya, merasa kehilangan tuh, ya kan? Ridho, itu yang akan mendapatkan apa? Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi, ya, jangan ketika kita nggak bisa melakukan kebaikan justru kita ngapain? Nyela-nyela orang lain yang melakukan kebaikan, ya. Fa innaha shadaqatun minka ala nafsik, ya, karena dengan kamu mencegah, ya, melakukan kebaikan, melakukan kejahatan kepada orang lain untuk orang lain, itu akan apa? Ternilai sedekah untuk diri kamu. Coba, ya, sedekah bukan hanya dengan apa? Dengan materi atau uang, mencegah untuk melakukan kejahatan kepada orang lain juga termasuk apa? Termasuk sedekah, ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini dari siapa? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. As-sani bisad al-muhmalah hadza huwal mashhur wa rawiya sani'an bil mu'jama ay zadiya'in min fakrin aw iyalin nahwi dzalik. Ya. Jadi apa? Zadiya, yang kehilangan apapun, min fakrin, ya, dari kefakiran, au iyal atau dari anak, au nahwi dzalik. Wal akhraq allazi la yutkinu ma yuhawilu fi'luhu. Ya, akhraq itu artinya apa? Ya, yaitu la yutkin, dia enggak yakin untuk melakukan perbuatan tersebut, ya. Makanya ketika kita untuk melakukan kebaikan niat enggak ada, tapi ketika ada kesempatan buru-buru kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Jangan kita katakan entar aja dah, ya, tarsok nggak bisa, ya. La tuakhir amalaka ilal ghad, janganlah engkau menunda perbuatan atau pekerjaan kamu nanti saja atau besok saja, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, cukup satu hadis dulu kita baca, nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan, ya. Mudah-mudahan kita diberikan sehat, panjang umur, ya, sehingga kita bisa menginvestasikan untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin.